pertemuan pertama kita live Zoom seperti ini. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti saya mungkin share materi gitu. Kemudian di setiap materi itu ada tugas-tugas atau latihan. Nah, latihan itu nanti teman-teman kerjakan, kemudian di-upload di e-learning. Nanti dari presensi, dari teman-teman upload latihan itu, saya anggap itu sebagai presensi kehadiran. Di mata kuliah ini, pertemuannya ada 16 kali pertemuan, kemudian nanti ada tugas itu ada tugas individu atau tugas kelompok nanti saya tentukan. Kemudian untuk penilaiannya ini ada presensi, penilaian presensi dihitung 10% dari jumlah total kehadiran keseluruhan teman-teman. Kemudian ada tugas yang dikerjakan itu poinnya 20%. Nilai UTS poinnya 30% dan nilai UAS 40%. Yang secara keseluruhan jumlahnya 100% gitu. Nah, tujuan pembelajaran ini nantinya teman-teman diharapkan dapat memahami mengenai konsep dasar dalam pemrograman PHP sebagai dasar dalam pembuatan web. Nanti ini karena mata kuliahnya pemrograman PHP dasar ya, jadi belajarnya dasar-dasar. Jadi teman-teman yang udah mungkin lebih expert di bidang PHP atau coding pemrograman seperti itu, ya nggak apa-apa ya ikut pembelajaran dari dasar lagi. Nah, ini nanti materi pertemuan satu ini saya upload, udah saya upload sih, teman-teman bisa download. Nah, di situ ada materi tentang pengenalan dasar PHP. Nah, itu apa itu PHP gitu. Apa sih PHP itu? PHP adalah kepemilikan dari Hypertext Processor. Nah, PHP ini apa? Merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat script yang lebih interaktif. Nah, nantinya script ini akan diolah dalam web server. Kemudian hasilnya dapat dilihat dalam bentuk HTML. PHP ini memungkinkan untuk membuat situs yang lebih interaktif untuk dapat dioperasikan di depan. Kemudian ada juga HTML, Hypertext Markup Language. Nah, ini tuh HTML kayak merupakan simbol-simbol atau teks yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Biasanya teks HTML itu dimulai dengan tanda lebih kecil, berarti. Kemudian kita isi teksnya. Nah, ini nanti di pertemuan pertama ini saya minta teman-teman untuk menyiapkan software atau kebutuhan yang digunakan untuk latihan PHP ini. Yang pertama ada text editor. Text editor teman-teman bisa menggunakan bebas apa aja yang teman-teman mau gunakan. Di sini sih contohnya ada Macromedia Dreamweaver, kemudian Sublime, kemudian Visual Studio Code, atau mau pakai yang lain lagi juga nggak apa-apa, yang sejenis. Kemudian ada web server. Web server ini biasanya kita gunakan Xcom kalau nggak Apache. Kalau saya sih biasa gunakan Xcom. Ya, jadi teman-teman gunakan Xcom, install. Kemudian yang ketiga kita gunakan web browser. Kalau web browser ada sifat menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Internet Explorer, serah bebas. Yang penting ketiga elemen ini ada di laptop teman-teman untuk kebutuhan membuat latihan, tugas, ya. Kira-kira teman-teman ada yang udah ada ya, banyak ya.
Halo. Tampilannya putih. Tampilannya kenapa? Tampilannya putih ya. Putih. Iya, ada. Oh, lihat tuh nggak tulisan? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oh, nggak ada. Dari tadi nggak ada berarti? Di saya ada. Ada, Bu. Ada. Ada. Ya ada. Oh, di saya nggak ada. Ah, ini belum ada. Berapa? Kenapa nggak ada? Oh iya, di saya doang berarti, Bu. Nggak apa-apa. Keren saya semuanya nggak ada. Saya juga nggak ada, Bu. Udah ada. Tidak ada. Apa ininya kali ya? Jaringannya kurang kuat kayak saya. Tapi sekarang udah ada. Tapi masih ini. Yang kalau gitu ya? Iya, masih. Mungkin jaringan saya kali. Oh iya mungkin. Biasa tampilannya Juga nggak ada, Bu. apa nggak ada sama sekali? Ada. Di saya normal, Bu. Kenapa tuh? Itu masalah di sananya bukan di ibunya kan. Masalah di teman-teman. Di saya bagus kan ini. Di saya normal. Ya, belum mau Oke, ini klik itu kali di yang bawah kanan. Jadi nanti bisa di download aja Muhammad Esa ya. Kamu tadi pakai 2 PC kan? Itu kan ini materi sebenarnya udah saya upload, kalau bisa kalau mau sambil lihat juga bisa sih. Nah ini lanjut untuk penyimpanan file. Nah seluruh file yang akan dijalankan nantinya kita simpan di dalam folder HP Docs. Nah jadi ketika teman-teman udah install Excel, nanti di dalamnya pasti ada folder HP Docs. Nah di situ teman-teman bisa buat folder lagi, misalnya folder latihan atau tugas gitu. Di dalamnya baru teman-teman bisa simpan file yang teman-teman kerjakan. Nah, kalau nah, ketika teman-teman udah share semua file yang ada di folder HP Docs, nantinya teman-teman bisa lihat hasil dari yang sudah teman-teman kerjakan. Contohnya teman-teman bisa buka aplikasi web browser. Web browsernya dibuka kemudian diketikkan seperti ini, localhost. Misalnya ini pasti ya localhost / ini nama folder yang kalian buat, misalnya latihan PHP. Kemudian / lagi contoh 01 gitu. Contoh 01.php. Nah ini contoh 1. Ini harusnya kalau kita tatap muka langsung di kampus, kita bisa belajarnya di lab. Jadi ya ada satu contoh latihan kita kerjakan gitu. Kalau kayak gini kan, misalnya kita langsung kerjain membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi ya mungkin ini contohnya saya share di materi. Jadi nanti teman-teman bisa latihan di rumah sambil dikerjain. Ini contoh 1. Kita membuat apa nih? Kata-kata halo apa kabar, mudah-mudahan kabarnya baik. Nanti kita ditampilkan di web browser, dia akan tampil kata-katanya seperti itu. Nah ini penggunaan tag HTML yang biasa digunakan.
Untuk tulisan tebal, kita biasa gunakan teks B atau bold. Kemudian untuk tulisan miring atau tulisan miring kita gunakan teks I atau italic. Ini sama kayak di Word ya, biasa. Kita kan kalau menggunakan teks bold atau tebal, kita pakainya Ctrl B, kan. Misalnya kita mau gunakan huruf untuk miring atau underline, misalnya di underline O. Ini basic-basicnya. Nah ini juga sama. Untuk buat misalnya huruf dia makin besar, makin kecil. Jadi kalau header 1 itu dia makin besar tulisannya, makin turun ke 2, 3, 4, 5 dia makin kecil. Jadi kita ada latihan untuk bikin desain. Contoh 2, kita bikin sistem informasi misalnya dari H1 ke H6. Jadi dia tampilannya nanti saat di running dari apa dulu? Dari besar dulu apa dari kecil dulu? Udah nggak boleh ke atas itu ya? Dari besar dulu. Dari besar dulu ya, karena dia pakainya dari 1. Di situ tuh dia nampilin untuk hurufnya yang makin besar, ke bawahnya dia makin kecil. Nah ini ada contoh lagi untuk bikin pewarnaan pada teks menggunakan body text. Nah, misalnya di sini contohnya H1 dia besar ya, align center, posisinya center tengah. Kemudian kata-katanya adalah spinik antar bangsa. Nanti dikasih size-nya 5, kemudian posisinya center gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang belum biasa lihat coding atau melihat teks seperti ini mungkin masih agak bingung, tapi ketika di running misalnya nanti bisa lama-lama paham. Misalnya ini HR size 5 ngaruhnya apa sih gitu, misalnya coba ganti 10 apa cobalah ganti 15. Jadi kan ketika di running lagi, oh iya ternyata kalau 5 kecil misalnya, terus kalau 15 dia makin besar, terus kalau misalnya center dia tengah, kalau misalnya kita bikin left atau right itu tampilannya nanti jadi akan seperti apa gitu. Nah ini latihan terakhir. Biasanya saya kalau di lab itu tadi yang latihan 1 sampai 3 satu kan dia jelasin, kemudian praktek, jelasin praktek. Nah, di ending ini ada latihan untuk membuat paragraf seperti ini, seperti apa itu PHP misalnya kan diberi warna biru, kemudian setiap tulisan PHP dan HTML dikasih bold atau ditebalkan hurufnya, kemudian setiap ada kata bahasa Inggris jadi italic atau dibuat miring gitu. Kemudian ini judul di underline. Nah teman-teman, nanti ini saya tugaskan untuk membuat seperti ini, misalkan ya. Tapi kalau misalnya nggak cukup waktunya ya, teman-teman bisa install dulu aja deh yang penting 3 elemen tadi ya. Buat teman-teman yang baru yang belum, mungkin di isinya belum ada ini, teman-teman bisa install dulu. Misalnya mau install Visual Studio Code dulu, boleh silakan. Kemudian kedua install Xampp-nya. Kalau browser udah pasti ada di situ masing-masing. Di sini ada yang mau ditanya. Karena pengenalan kita nggak banyak-banyak dulu. Halo Bu, mau nanya Bu? Di sana di kampus Halo Bu, langsung. mau nanya, boleh? Iya.
Boleh. Kalau Boleh dong. di exam BP pas teks editornya pakai notepad bisa nggak sih? Bisa Ya, aja berarti- sih, cuma kayak agak ribet gitu nggak sih? Eh, Bisa aja sih sebenarnya bisa. Kalau kamu tanya bisa ya bisa. Tapi Gitu aja pernah sih, Bu. coba kan sebelumnya? Belum. belum. Boleh misalnya nanti coba-coba pakai apa? Notepad. Cuma kan kalau misalnya kita pakai Visual Studio Code misalnya enaknya kita ngetik baru HTML, ya misalnya HTML gitu udah ada gitu ya, udah detect gitu kita mau ngetik apa. Kalau misalnya di Notepad kan gak enaknya kita bener-bener satu-satu gitu per kata gitu. Terserah teman-teman enaknya nyamannya pakai apa gitu. Yang penting kalau misalnya buat tugas ini bisa running diambil di web browser itu. Oh, yang langsung keluar emang ada? Apaan? Cek pada pemrograman. Oke. Jadi teman-teman kalau bingung cara installnya gimana, Enggak, kalau misalnya boleh kita ngetik nanya, di boleh HTML juga nih, di boleh nanya ke Sublime saya atau misalnya. di Boleh juga klik, cari-cari dulu di misalnya di template udah YouTube ada atau di runtutannya. Google banyak tuh panduan HTML, cara head, install title, Excel misalnya title, atau terus body, Sublime atau Visual udah, Studio Code. udah muncul semua. Nah, jadi kita nggak nulis satu-satu lagi. Nanti untuk teknis misalnya penyimpanan file, kalau bingung htdocs gimana misalnya kan, sesuai struktur HTML. dia biasanya kesimpannya struktur diinstal di datascape. Tulisannya Kemudian ada tuh folder exam, di dalamnya pasti ada htdocs. Nah di dalam htdocs nanti teman-teman buat folder lagi, folder khusus mata kuliah ini, misalnya PHP gitu aja lah. nggak gratis. Baru di dalamnya ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, latihan 4. Kayak teman-teman nggak Tadi bingung. kita virus mulu ada teknik. Salah kali. Download di bagus 31 ya. Ya? Download di bagus 31. Ya. Di Sublime-nya aja langsung. Oke, saya mau sambil absen dulu ya. Iya, Bu. Bani Asidik ada? Nggak ada ya. Ahmad Ridwawi Ada. Iya. Ahmad Firdausi Hadir, Bu. aduh, Hadir, Bu. Muhammad Marhabah Belum nggak ada ya, Siap. nggak hadir. Dede Herman Ada. Ini ada ya. Hotman Hairman Saya hadir, Bu, tadi, Bu. siapa? Siapa namanya? Zain atau Dede? Dede Herman. Oh, Dede. Oke, Hotman Hairman. Dede, Bu. Dede. Hotman nggak ada ya. Muhammad Nur Wahid Ada. ada. Agung Pramudia Ya, hadir. hadir. Haba Fiesta nggak hadir ya. Akso Wajirfan
nggak hadir juga. Nur Muhammad. Nur Muhammad hadir kan? Oh, diem aja.